How many buttons? 2. And what style? Tactical. Mr. Wick, do enjoy your party. Oke, kali ini saya akan melanjutkan story John Wick kemarin. Ya, seperti permintaan seluruh part John Wick yang diminta buat di storyin. Dan kali ini saya akan lanjut ke John Wick part 2 yang dirilis di tahun 2017. Dan sedikit referensi bahwa di film John Wick 2 ini mengisahkan kembalinya John Wick yang menjadi pembunuh profesional. John Wick yang sedang menikmati pensiunnya didatangi bos lamanya dan kembali harus menyelesaikan misinya demi kehidupannya. Dan intro. Selamat datang di channel Zura 14 dan selamat menonton. Story dimulai kira-kira 4 hari setelah kejadian film pertamanya. Mantan pembunuh John Wick mengejar seorang yang menggunakan motor demi mendapatkan kartu akses untuk masuk ke sebuah gedung milik Abram Tarasov. Dia sendiri merupakan kakak Viggo. Kalau kalian udah menonton part pertamanya, kalian pasti tahu ya siapa si Viggo itu. John kesana sendiri demi mengambil kembali mobilnya, yaitu Ford Mustang miliknya yang telah dicuri anak Viggo kemarin, yaitu Yosef. Namun untuk mengambilnya, John harus menghadapi anak buah Abram. Come to my place, baby, leave your shoes at the door. Then she gave me a round of applause. You gotta roll those dice and you better think twice, cause she'll leave you begging for more. Cause she knew she had me running, but I should've seen it coming from the headboard to the floor. She's not the girl you are. Tak hanya mengambil mobilnya juga, John Wick juga mendatangi Abram dan meminta perdamaian dengan dia. Sehingga semua kejadian kemarin dilupakan dan John pun bisa pensiun lagi dan hidup tenang. Next day, John pun pulang dengan kendaraan dia yang rusak akibat pertarungan di gudang itu tadi. Lalu John didatangi Aurelio, yaitu sahabat John, dan John meminta mobilnya untuk diperbaiki. Setelah Aurelio membawa Mustang milik John untuk diperbaiki, John dikunjungi oleh bos lama John, yaitu penguasa kejahatan Italia, yaitu Santino de Antonio. Terungkap bahwa untuk menyelesaikan tugas yang tidak mungkin yang memungkinkannya untuk pensiun dan menikahi Helen, yaitu istri John yang sudah meninggal. John pun meminta bantuan kepada Antonio. Sebagai bentuk kontrak, Antonio menyumpah John ke sebuah marker, yaitu sebuah janji yang tidak dapat dipecahkan yang disimbolkan dengan medali, sumpah darah. Antonio kembali memperlihatkan medali untuk meminta layanan dari John, namun John menolaknya, karena John mengatakan dia sudah pensiun. Lalu John pun mengusir Antonio secara halus. Tak terima dengan perlakuan John, Antonio menghancurkan rumah John dengan sebuah grand launcher. Dan dari sinilah John harus kembali lagi untuk berperang. Setelah kejadian itu, John pun pergi ke Hotel Continental untuk menemui Winston. Winston, pemilik Hotel Continental di New York City, mengingatkan John bahwa dia tidak menolak marker tersebut. Dia akan melanggar salah satu dari 2 peraturan dunia bawah yang tidak dapat dipecahkan. Tidak ada pembunuhan atas dasar Continental dan penanda harus dihormati. Lalu John menerima komitmennya dan bertemu dengan Antonio yang menugaskan untuk membunuh saudaranya, yaitu Gianna de Antonio, sehingga dia dapat mengklaim tempat duduknya di meja tinggi dan mendapatkan tahtanya.
Setelah menerima tawaran Antonio, John pergi ke suatu tempat yang dimana dia menyimpan jas, koin, dan sebuah senjata. Lalu John pun pergi ke Roma. Di Roma, John menyiapkan seluruh peralatan untuk membunuh adik Antonio. Dimulai dari jas anti peluru, skema map, dan senjata yang tepat tentunya. Dan malam pembunuhan pun tiba. Di sisi lain, Antonio mengirim Eres, pengawal pribadinya, untuk memata-matai John. John pun menyusup ke pesta perayaan Gianna dan John menemuinya. Dihadapkan dengan kematian tertentu, Gianna memilih untuk bunuh diri. Dia menyayat kedua tangannya. Lalu John pun pergi dari tempat itu karena misinya sudah selesai. Sambil pergi, John ketahuan oleh penjaga Gianna, dan kemudian John pun berperang melawan pengawal Gianna. Terus melarikan diri, sesampai di lorong John pun disergap oleh orang-orang Antonio. Dan sekali lagi dia bertempur di lorong tersebut. Setelah membunuh sebagian besar dari mereka dan berhasil kabur, John dikejar oleh pengawal Gianna, yaitu Cassian. Dan mereka pun bertarung, hingga pertarungan mereka dihentikan saat mereka memasuki area Continental Roma. Ya, tempat ini peraturannya sama ya dengan New York Continental, melarang bisnis apapun di tempat tersebut. Dan keduanya pun duduk sambil minum-minum dan curhat tentang pekerjaan mereka. Lalu John pun menghubungi Antonio bahwa pekerjaan dia sudah selesai, dan Antonio menghubungi operator untuk memasang kontrak John Wick dengan nilai $7 juta. Dan setelah pulang ke New York, John yang berharap semuanya sudah selesai dan bisa hidup damai, dia malah diserang seluruh pembunuh yang berada di kota itu. Ya, tak lain karena mereka menginginkan uang $7 juta itu. Dan sampai titiknya dia kembali lagi menghadapi Cassian di kereta bawah tanah. John pun memenangkan pertarungan itu lagi, namun membiarkan Cassian untuk hidup demi rasa hormat profesionalnya. Terluka dan putus asa, John mencari bantuan dari penguasa kejahatan bawah tanah, The Bowery King, yang bawahannya dan merawat luka-luka John, kemudian membuat kesepakatan memberi senjata dan membimbingnya ke lokasi Antonio. Lalu John pun pergi ke sebuah museum yang dimana Antonio sedang mengadakan pesta di sana. John menyusup dan langsung bertemu dengan Antonio di tengah pesta, dan mulailah pertempuran. Singkat cerita, John berhasil mengalahkan seluruh pengawal yang ada di sana. Bahkan John membunuh pengawal Dioro dan Eres, yaitu prajurit terbaik yang dimiliki Antonio. Namun Antonio mampu melarikan diri ke Continental. Antonio yang sangat percaya diri memungkinkan John menemukannya, dan dengan sombong memperjelas bahwa ia bermaksud untuk tetap tinggal di sana tanpa batas waktu, yang dimana dalam artian dia dilindungi oleh peraturan yang ada di sana. Meskipun ada peringatan dari Winston, John tetap menembak dan membunuh Antonio di ruang makan Continental.
Keesokan harinya Winston menemui John dan menjelaskan bahwa di meja tinggi kontrak tentang John telah ditambah 2 kali lipat dan ditawarkan secara global. John dinyatakan ekskomunikasi dari Continental dan kehilangan semua akses dan hak istimewa atas sumber daya dunia bawah. Winston menunda mengumumkan ekskomunikasi John secara global dan memberi waktu 1 jam untuk melarikan diri. Bahkan Winston juga memberinya marker untuk penggunaan masa depan untuk John. Sebelum pergi, John berkata kepada Winston, "Katakan kepada mereka, katakan semuanya, siapapun yang datang, siapapun itu, aku akan membunuh mereka. Aku akan membunuh mereka semua." Dilihat seluruh pembunuh bayaran yang berada di kota, John kemudian melarikan diri dengan berjalan kaki dengan anjingnya yang setia di sampingnya. Oke, seperti itu ya story film John Wick Chapter 2, dan untuk story John Wick Chapter 3 akan saya storyin di video selanjutnya. Dan bagi kalian yang ingin menonton full movie-nya, kalian bisa download di deskripsi, ada linknya di sana. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel, jangan kemana-mana, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye bye.